Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Elektro Otodidak ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen TV tabung ya. Biasanya kerusakan yang sering terjadi pada komponen TV tabung atau bagian-bagian mana saja TV tabung yang sering mengalami kerusakan, terutama pada bagian power supply ya. Perlu diketahui untuk teman-teman yang bagi yang masih pemula ya, yang belum masih mencari mana saja komponen yang sering rusak, mungkin ini bisa menjadi salah satu tambahan ini ya, kita belajar bersama-sama tentang komponen-komponen TV tabung. Oke, langsung saja ya. Di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah bagian power supply ini. Bagian power supply biasanya diberi tanda dengan garis putih, ini adalah bagian power supply ya. Di bagian power supply ini apa saja komponen-komponennya dan apa saja komponen yang sering sekali ya biasanya saya temukan kerusakan di bagian power supply ini, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, mulai dari yang pertama ya. Kita urutkan bagian yang pertama di sini. Ini adalah untuk kabel AC ya. Di sini ada colokan untuk kabel AC di sini. Biasanya dari sini arus listrik dialirkan dari dua kutub ini, nanti akan disaklar dengan saklar ini ya. Biasanya terutama untuk TV tabung biasanya ada saklar ini. Nah, ini penjelasan sangat dasar ya. Jika nanti aliran listrik 220 volt ya tidak masuk di output bagian sini, di output asimatik ini, di output dari, jika tegangan utama atau tegangan yang diperlukan pada rangkaian televisi ini biasanya untuk teknisi biasanya disebut tegangan B+ ya. Tegangan B+ itu tegangan wajib ada pada sebuah TV. Dan jika tegangan B+ nanti tidak keluar pada trafo ini, output trafo ini maksudnya ya, output ini nanti disearahkan oleh dioda dan difilter oleh elko 160 volt ya. Biasanya jika tegangan utama itu tidak keluar, berarti yang perlu kita curigai adalah di bagian power supply ini. Ini adalah bagian rangkaiannya. Ketika tegangan 220 volt di sini kita ukur di sini ya, biasanya kita ukur di elko 400 volt ini untuk tegangannya. Elko 400 volt biasanya untuk tegangan arusnya 200 sampai 300 ya. Di sini biasanya jika tidak keluar, nanti biasanya di daerah sini ya, di daerah sini kemungkinan ada yang short di bagian sini, rangkaian sini, di bagian rangkaian dari saklar ini nanti ada sekring ya. Di sini kemungkinan yang sering saya temukan yaitu sekring putus, biasanya itu yang pertama ya. Kalau tidak putus, kita bisa cek dengan saklar ini apakah saklar ini rusak atau tidak. Jika di bagian elko sini tidak ada tegangan ya, itu pertama-tama yang harus kita cek. Yang pertama adalah saklar ini, itu yang paling mudah. Yang kedua adalah untuk sekring ini biasanya sering juga kita temukan putus. Selanjutnya yang ketiga, jika ini tidak ada tegangan lagi, yang perlu dicek adalah transistor, maksud saya resistor ini kita cek apakah resistor ini masih bagus atau dalam keadaan mati. Selanjutnya biasanya kalau untuk mesin TV Cina ya, biasanya di sini ada dioda kecil, itu juga bisa kita cek. Biasanya dioda penyearah itu juga sering mati ya. Kalau di sini memakai ini dioda penyearahnya pakai ini ya. Selanjutnya jika di sini tidak ada tegangan ya tadi ya, itu kemungkinan di area sini mulai dari saklar, terus sekring, transistor, maksud saya resistor dan juga dioda di bagian sini kita cek terlebih dahulu. Itu yang sering kita temukan untuk kerusakan TV yang tidak ada tegangan pada elko 400 volt ini.
Selanjutnya jika di sini sudah ada tegangan, di elko sini sudah ada tegangan, kemudian di trafo sini untuk output trafo ini belum keluar tegangan, masih belum mau keluar tegangan, tetapi di sini sudah ada tegangan. Biasanya yang perlu kita cek bisa dari sini ya, dari flipback, tapi kita cari yang paling mudah terlebih dahulu. Biasanya bila kita menemukan kerusakan televisi, kita cari yang paling mudah terlebih dahulu. Kita cek di bagian sini ya, apakah di sini mengalami short. Biasanya ini untuk transistor final ini biasanya mengalami short ya, sering mengalami short. Jika ini sudah ada tegangannya namun belum keluar di trafo sini, biasanya untuk transistor final ini short. Untuk cara pengecekannya nanti bisa kalian lihat di video saya, cara pengecekan video lainnya ya, di video-video di channel ini saya sudah buatkan cara cek apakah ada komponen yang short. Untuk bagian primer, bagian sekunder itu sudah saya buatkan videonya, silahkan kalian cari. Biasanya di sini untuk transistor final short. Yang kedua bisa saja dari komponen-komponen seperti elko dan juga transistor pendukung ya. Biasanya ada transistor pendukung di sini, transistor pendukung untuk transistor final ini. Kemudian selanjutnya yang sering mengalami kerusakan untuk daerah sini ini jarang ya. Biasanya PTC juga sering, PTC namun agak jarang ya PTC. Kalau PTC rusak itu biasanya, kalau PTC rusak itu TV masih bisa menyala, namun ada pelangi ya, biasanya ada hijau, warna hijau merah, itu biasanya sangat dominan. Biasanya itu kerusakan pada PTC. Kalau tidak pada PTC biasanya pada Gaussing TV ya. Itu yang kedua. Yang ketiga biasanya kalau TV mati ya, masih belum mau menyala, namun tegangan di output sini, output trafo ini sudah keluar di elko 160 volt ini sudah ada tegangan, namun TV belum mau start. Nah, itu biasanya langkah yang saya lakukan yaitu kita copot jalur B+ pada jalur flipback ya. Biasanya kalau tidak flipback rusak, kemungkinan transistor horizontal short. Ini transistor horizontal ini ini maksudnya yang ini, transistor horizontal ini short ya. Biasanya kalau tidak flipback yang rusak, transistor horizontal short. Kita copot, kita open terlebih dahulu untuk jalur bagian flipback ini. Selanjutnya jika TV masih tidak mau start ya, sebenarnya banyak kemungkinan. Untuk inti-intinya saja ya, yang sering rusak itu sebenarnya elko sebenarnya harus kita cek semua ya. Biasanya saya yang sering menemukan itu transistor, kemudian flipback, elko B+ ini biasanya kering, kemudian ini bagian yang sekunder ya. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya nanti akan saya buatkan video selanjutnya ya, karena durasinya cukup panjang ini. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Nanti untuk kelanjutannya saya buatkan video lagi karena ini durasinya sudah cukup panjang ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa dan salam satu solder.